5 ayat. 5 ayat. Yehezkiel pasal 34 ayat 1. Tuhan gembala Israel yang baik melawan gembala-gembala yang jahat. Ayat 1. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku. 2. Hai anak manusia, pernubuatlah melawan gembala-gembala Israel. Pernubuatlah dan katakanlah kepada mereka, kepada gembala-gembala itu. Beginilah firman Tuhan Allah. Celakalah gembala-gembala Israel yang menggembalakan dirinya sendiri. Bukankah domba-domba yang seharusnya digembalakan oleh gembala-gembala itu? 3. Kamu menikmati susunya dari bulunya, kamu buat pakaian yang gemuk kamu sembeli, tetapi domba-domba itu sendiri tidak kamu gembalakan. 4. Yang lemah tidak kamu kuatkan, yang sakit tidak kamu obati, yang luka tidak kamu balut, yang tersesat tidak kamu bawa pulang, yang hilang tidak kamu cari, melainkan kamu injak-injak mereka dengan kekerasan dan kekejaman. 5. Dengan demikian mereka berserak oleh karena gembala tidak ada, dan mereka menjadi makanan bagi segala binatang di hutan. Domba-dombaku berserak. Amin. Ayat 6, Yesaya 34 ayat 6 sampai 10, demikian bunyi firman Tuhan. Dan tersesat di semua gunung dan di semua bukit yang tinggi, ya di seluruh tanah itu domba-dombaku berserak, tanpa seorang pun yang memperhatikan atau yang mencarinya. Ayat 7, oleh sebab itu, hai gembala-gembala, dengarlah firman Tuhan. Ayat 8, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah. Sesungguhnya oleh karena domba-dombaku menjadi bangsa dan menjadi makanan bagi segala binatang di hutan, lantaran yang mengembalakannya tidak ada. Oleh sebab gembala-gembalaku tidak memperhatikan domba-dombaku, melainkan mereka itu mengembalakan dirinya sendiri, tetapi domba-dombaku tidak digembalakannya. Ayat 9, oleh karena itu, hai gembala-gembala, dengarlah firman Tuhan. Ayat 10, beginilah firman Tuhan Allah. Aku sendiri akan menjadi lawan gembala-gembala itu, dan aku akan menuntut kembali domba-dombaku dari mereka, dan akan memperhatikan mereka gembalaan domba-dombaku. Gembala-gembala itu tidak akan terus lagi mengembalakan dirinya sendiri. Aku akan melepaskan domba-dombaku dari mulut mereka sehingga tidak terus lagi menjadi makanannya. Amin. Yehezkiel 34 ayat 11. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya. Seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawanan dombanya. Begitulah aku akan mencari dombaku dan aku akan menyelamatkannya mereka dari segala tempat kemana mereka diserahkan pada hari berkabut dan hari kegelapan. Ayat 13, aku akan membawa mereka keluar dari tengah bangsa-bangsa dan mengumpulkan mereka dari negeri-negeri dan membawa mereka ke tanahnya. Aku akan mengembalakan mereka di atas gunung-gunung Israel, di alur-alur sungainya, dan di semua tempat kediaman orang di tanah itu. Ayat 14, di padang rumput yang baik akan kugembalakan mereka, dan di atas gunung-gunung Israel yang tinggi, di situ tempat pengembalaannya. Di sana di tempat pengembalaan yang baik mereka akan berbaring dan rumput yang subur menjadi makanannya di atas gunung-gunung Israel. Ayat 15, aku sendiri akan mengembalakan domba-dombaku dan aku akan membiarkan mereka berbaring. Demikianlah firman Tuhan Allah. Ibu Gabriel. Yesaya 34 ayat 16. Firman Tuhan demikian. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan mengembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Ayat 17. Dan hai kamu domba-dombaku, beginilah firman Tuhan Allah.
Sungguh aku akan menjadi hakim di antara domba dengan domba dan di antara domba jantan dan kambing jantan. 18. Apakah belum cukup bagimu bahwa kamu menghabiskan padang rumput yang terbaik? Mesti pulakah kamu ijak-ijak pada padang rumput yang lain-lain dengan kakimu? Belum cukup bahwa kamu minum air yang jernih, mesti pulakah yang tinggal itu kamu kerukan dengan kakimu? 19. Apakah domba-dombaku seharusnya memakan rumput yang sudah diijak-ijak kakimu dan minum air yang sudah dikerukan kakimu? 20. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah terhadap mereka. Dengan sesungguhnya aku sendiri akan menjadi hakim di antara domba yang gemuk dengan domba yang kurus. Amin. Ayat ayat 21. Oleh karena semua yang lemah kamu desak dengan lambungmu dan bahumu, serta kamu tanduk dengan tandukmu, sehingga kamu menghalau mereka keluar kandang. 22. Maka aku akan menolong domba-dombaku supaya mereka jangan lagi menjadi mangsa, dan aku akan menjadi hakim di antara domba dengan domba. 23. Aku akan mengangkat satu orang gembala atas mereka, yang akan menggembalakannya yaitu Daud, hambaku. Dia akan menggembalakan mereka dan menjadi gembalaannya. 24. Dan aku, Tuhan, akan menjadi Allah mereka serta hambaku Daud menjadi raja di tengah-tengah mereka. Aku, Tuhan yang mengatakannya. 25. Aku akan mengadakan perjanjian damai dengan mereka dan aku akan meniadakan binatang buas dari tanah itu sehingga mereka dapat diam di padang gurun dengan aman dan tentram dan dapat tidur di hutan-hutan. Amin. Ayat 26. Aku akan menjadikan mereka dan semua yang di sekitar gunungku menjadi berkat. Aku akan menurunkan hujan pada waktunya. Itu adalah hujan yang membawa berkat. Pohon-pohon di lada akan memberi buahnya dan tanah itu akan memberi hasilnya. Mereka akan hidup aman tentram di tanahnya. Mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Pada saat aku mematahkan kayuku ke mereka dan melepaskan mereka dari tangan orang yang memperbudak mereka. Mereka tidak lagi menjadi jarahan bagi bangsa-bangsa dan binatang liar tidak akan menerkam mereka. Sehingga mereka akan diam dengan aman tentram dengan tidak dikejutkan oleh apapun. Aku akan mendirikan bagi mereka suatu tanah kebahagiaan. Sehingga di tanah itu tidak seorang pun akan mati kelaparan dan mereka tidak lagi menanggung noda yang ditimbulkan bangsa-bangsa. Dan mereka akan mengetahui bahwa aku, Tuhan Allah mereka, menyertai mereka dan mereka kaum Israel adalah umatku. Demikianlah firman Tuhan Allah. Amin. Bu Lampita, Ya, ya 35 ya Bu ya. Yehezkiel 34 ayat 31. Oh, salah ya. Yehes, Yehes 34 ayat 31. Demikian firman Tuhan. Kamu adalah domba-dombaku, domba gembalaanku, dan aku adalah Allahmu. Demikian firman Tuhan Allah. Yehezkiel 35 ayat 1. Murka Tuhan atas pegunungan Seir. Ayat 1. Datanglah firman Tuhan kepadaku. Ayat 2. Hai anak manusia, tujukanlah mukamu kepada pegunungan Seir, bernubuatlah melawan dia. Ayat 3. Dan katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah. Aku akan menjadi lawanmu, hai pegunungan Seir, dan aku akan mengacungkan tanganku melawanmu dan akan menjadikan engkau musnah dan sunyi sepi. Ayat 4. Aku akan menjadikan kota-kotamu reruntuhan dan engkau menjadi sunyi sepi, dan engkau akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Amin. Ayat 5. Oleh karena dalam hatimu terpendam rasa permusuhan yang turun-temurun dan engkau membiarkan orang Israel menjadi makanan pedang pada hari sial mereka, waktu saatnya tiba untuk menghakimi penghakiman terakhir. 6. Oleh sebab itu, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah. Aku akan menjadikan engkau darah dan darah akan mengejar engkau oleh sebab engkau bersalah. Karena mencurahkan darah, maka darah akan mengejar engkau. 7. Aku akan menjadikan pegunungan Seir musnah dan sunyi sepi dan
melenyapkan daripadanya orang-orang yang lalu lalang. 8. Aku akan memenuhi juga pegunungannya dengan orang-orang yang mati terbunuh. Di bukit-bukitmu, di lembah-lembahmu, dan alur-alur sungaimu akan berebahan orang-orang yang mati terbunuh oleh pedang. 9. Akan menjadikan engkau sunyi sepi untuk selama-lamanya, dan kota-kotamu tidak akan didiami lagi. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Amin. Ayat 10, oleh sebab engkau mengatakan, kedua bangsa itu dan kedua negeri itu akan menjadi milikku dan kita akan memilikinya. Sebetulnya Tuhan ada di situ. 11, oleh sebab itu, demi aku yang hidup, demikian firman Tuhan Allah, aku akan memperlakukan engkau seperti engkau memperlakukan mereka dalam murkamu dan cemburumu yang timbul dari kebencianmu terhadap mereka, dan aku akan menyatakan diri kepadamu pada saat aku menghakimi engkau. 12, dan engkau akan mengetahui bahwa aku, Tuhan, mendengar segala penistaanmu yang kau ucapkan melawan gunung-gunung Israel yang demikian. Gunung-gunung itu sudah menjadi sunyi sepi dan diserahkan kepada kita menjadi makanan kita. 13, dengan demikian kamu membesarkan dirimu terhadap aku di dalam ucapanmu dan banyak sekali kata-katamu terhadap aku. Aku mendengarnya. 14, demikianlah firman Tuhan Allah. Seluruh bumi akan bersuka cita pada saat aku menjadikan engkau sunyi sepi. Amin. Mbak Wulan. Sorry, Bu Eka, sorry, Bu Eka. Oh ya, Iya, oke. ayat 15. Yeskiel 36 ayat Yeskiel Ayat 35 15. ayat 15. Nah, Seperti 35 engkau ayat Iya, seperti 35 maksudnya. ya, Yesiel 35 ayat 15. ya. baik. Yeskiel 35 ayat 15. Seperti engkau bersukacita mengenai milik pusaka kaum Israel yang sudah menjadi sunyi sepi. Demikian akan kulakukan terhadap engkau. Kau akan menjadi sunyi sepi, hai pegunungan Seir, dan engkau segenap Edom dan keseluruhanmu, dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Yeskiel 36 ayat 1. Hai pembaharuan Israel, hai engkau anak manusia, bernubuatlah mengenai gunung-gunung Israel, dan katakanlah, hai gunung-gunung Israel, dengarkanlah firman Tuhan. Beginilah firman Allah, oleh karena musuh itu berkata mengenai kamu, syukur bukit-bukit dari dahulu kala sudah menjadi milik kita. 3. Oleh karena itu bernubuatlah dan katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah. Oleh karena ya sungguh karena musuh dari sekitarmu menjadikan kamu sunyi dan mengingini kamu supaya kamu menjadi milik sisa-sisa bangsa-bangsa, dan oleh karena kamu menjadi buah mulut orang dan banyak diperguncingkan. 4. Oleh karena itu, hai gunung-gunung Israel, dengarkanlah firman Tuhan Allah. Kepada gunung-gunung dan bukit-bukit, kepada alur-alur sungai dan lembah-lembah, kepada reruntuhan-reruntuhan yang sunyi sepi, dan kepada kota-kota yang sudah ditinggalkan, yang sudah menjadi jarahan dan olok-olokan bagi sisa bangsa-bangsa di sekitarnya. Amin. Mbak Wulan, ayat 5. Yeskiel 36 ayat 5. Oleh karena itu beginilah firman Tuhan Allah. Aku pasti berfirman dalam api cemburuanku, melawan sisa bangsa-bangsa dan melawan seluruh Edom, yang menentukan tanahku menjadi miliknya, dengan segala rasa sukacita dan rasa penghinaan, sehingga tanahku itu dimilikinya dan dapat habis dijarah. 6. Oleh karena itu bernubuatlah mengenai tanah Israel
Dan katakanlah kepada gunung-gunung dan bukit-bukit, kepada alur-alur sungai dan lembah-lembah, beginilah firman Tuhan Allah. Sungguh aku berfirman dalam amarah cemburuanku, oleh karena kamu sudah menanggung noda yang ditimbulkan bangsa-bangsa. 7. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Allah, aku bersumpah bahwa bangsa-bangsa yang di sekitarmu sendiri pasti akan menanggung noda mereka. 8. Maka kamu gunung-gunung Israel akan bertunas kembali dan akan memberi buah untuk umatku Israel, sebab mereka akan segera kembali. 9. Hatiku akan baik kembali dan aku akan berpaling kepadamu dan kamu akan dikerjakan dan ditaburi. 10. Aku akan membuat manusia banyak di atasmu, yaitu segenap kaum Israel dalam keseluruhannya. Kota-kota akan didiami lagi dan reruntuhan-reruntuhan akan dibangun kembali. Amin. Ayat 11. Aku akan membuat manusia dan binatang banyak di atasmu, dan mereka akan bertambah banyak dan beranak cucu. Dan aku akan membuat kamu didiami kembali seperti keadaan semula dan akan berbuat baik kepadamu lebih daripada keadaan dahulu. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Ayat 12. Aku akan membuat manusia lalu lalang di atasmu, yaitu umatku Israel. Mereka akan menduduki engkau, dan engkau akan menjadi milik pusaka mereka. Dan engkau tidak lagi terus memunahkan mereka. Ayat 13. Beginilah firman Tuhan Allah. Oleh karena orang berkata tentangmu, engkau memakan orang dan engkau memunahkan bangsamu. Ayat 14. Oleh karena itu, engkau tidak akan makan orang lagi dan tidak akan memunahkan bangsamu lagi. Demikianlah firman Tuhan Allah. Ayat 15. Aku tidak lagi membiarkan orang membicarakan noda yang ditimbulkan bangsa-bangsa terhadap engkau dan engkau tidak lagi menanggung pencelaan bangsa-bangsa dan tidak lagi memunahkan bangsamu. Demikianlah firman Tuhan Allah. Amin. Bu Yersi, ayat 16. Baik, Kak. Yeskiel 36 ayat 16. Demikian firman Tuhan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, ayat 17. Hai anak manusia, waktu kaum Israel tinggal di tanah mereka, mereka menajiskannya dengan tingkah laku mereka, kelakuan mereka sama seperti cemar kain di hadapanku. Ayat 18. Maka aku mencurahkan amarahku ke atas mereka karena darah yang dicurahkan mereka di tanah itu, sedang tanah itu mereka najiskan dengan berhala-berhala mereka. Ayat 19. Aku menghamburkan mereka di antara bangsa-bangsa sehingga mereka berserak-serak di semua negeri. Aku menghakimi mereka selaras dengan tingkah lakunya. Ayat 20. di mana di mana saja mereka datang di tengah bangsa-bangsa, mereka menajiskan namaku, mereka menajiskan, maaf, saya ulang ayat 20, di mana saja mereka datang di tengah bangsa-bangsa, mereka menajiskan namaku, yang kudus dalam hal orang menyindir mereka, katanya mereka umat Tuhan, tetapi mereka harus keluar dari tanahnya. Amin. Ayat 21. Aku merasa sakit hati karena namaku yang kudus yang dinajiskan oleh kaum Israel di tengah bangsa-bangsa di mana mereka datang. 22. Oleh karena itu katakanlah kepada kaum Israel, beginilah firman Tuhan Allah, bukan karena kamu aku bertindak, hei kaum Israel, tetapi karena namaku yang kudus yang kamu najiskan di tengah bangsa-bangsa di mana kamu datang. 23. Aku akan menguduskan namaku yang besar yang sudah dinajiskan di tengah bangsa-bangsa dan yang kamu najiskan di tengah-tengah mereka. Dan bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Demikianlah firman Tuhan Allah.
manakala aku menunjukkan kekudusanku kepadamu di hadapan bangsa-bangsa. 24. Aku akan menjemput kamu dari antara bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari semua negeri dan akan membawa kamu kembali ke tanahmu. 25. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhalamu. Aku akan mentahirkan kamu. Amin. Bu Erna, ayat 26 sampai 30. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. 27. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. 28. Dan kamu akan diam di dalam negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu, dan kamu akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu. 29. Aku akan melepaskan kamu dari segala dosa kenajisanmu, dan aku akan menumbuhkan gandum serta memperbanyaknya, dan aku tidak lagi mendatangkan kelaparan atasmu. 30. Aku juga memperbanyak buah pohon-pohonmu dan hasil ladangmu, supaya kamu jangan lagi menanggung noda kelaparan di tengah bangsa-bangsa. Amin. Tiga satu. Dan kamu akan teringat-ingat kepada kelakuanmu yang jahat dan perbuatan-perbuatanmu yang tidak baik. Dan kamu akan merasa mual melihat dirimu sendiri karena kesalahan-kesalahanmu dan perbuatan-perbuatanmu yang keji. Bukan karena kamu aku bertindak, demikianlah firman Tuhan Allah. Ketahuilah itu. Merasa malulah kamu dan biarlah kamu dipermalukan karena kelakuanmu, hai kaum Israel. Beginilah firman Tuhan Allah. Pada hari aku mentahirkan kamu dari segala kesalahanmu, aku akan membuat kota-kota didiami lagi dan reruntuhan-reruntuhan akan dibangun kembali. Tanah yang sudah lama tinggal tandus akan dikerjakan kembali supaya jangan lagi tetap tandus di hadapan semua orang yang lintas padamu. Ayat 35, sebaliknya mereka akan berkata, tanah ini yang sudah lama tinggal tandus menjadi seperti Taman Eden dan kota-kota yang sudah runtuh sunyi, sepi dan musnah, sekarang didiami dan menjadi kubu. Amin. 36. Dan bangsa-bangsa yang tertinggal yang ada di sekitarmu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan yang membangun kembali yang sudah musnah dan menanami kembali yang sudah tandus. Aku Tuhan yang mengatakannya dan akan membuatnya. 37. Beginilah firman Tuhan Allah. Dalam hal ini juga aku menginginkan supaya kaum Israel meminta daripadaku apa yang hendak aku lakukan bagi mereka, yaitu membuat mereka banyak seperti lautan manusia. 38. Seperti domba-domba persembahan kudus, dan seumpama domba-domba Yerusalem pada waktu-waktu perayaannya, begitulah kota-kota yang sudah runtuh, penuh dengan lautan manusia. Dengan begitu mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Amin. Baik ibu-ibu, kita akan bersaat teduh. Silakan Ibu Kristi. Above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man, you were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world hath ever known, above all wealth and treasures of the earth, there's no way to measure what you're worth. Crucified,
above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man. You were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasure of the earth, there's no way to measure what you will. Crucified, laid behind a stone, you live to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Crucified, laid behind a stone, you live to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall, thought of me above all, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Amin, amin. Amin, luar biasa. Terima kasih Ibu Kristi. Baik Ibu-Ibu, silakan bagi yang sudah mendapatkan rema dari pembacaan kita di Yeskiel 34, 35, dan 36. Boleh sharing, monggo. Pembacaan kita kali ini 3 pasal luar biasa ya. Baik, siapa Saya yang mau mau duluan? duluan deh Bu Joli. Ya, silakan Bu Kristi. Karena apa namanya, ada yang nggak barusan banget sih, tapi waktu-waktu dekat ini ada kejadian gitu. Jadi saya mau bagikan dari Yeskiel pasal yang ke 34 ayat yang ke-11. Aku sendiri akan mencari domba-dombaku dan menjaganya. Di sini yang mau saya sorot ini sebenarnya ada di host malam ini sebenarnya. Jadi saya kenal komunitas baca Alkitab ini dari Bu Joli kan. Dan memang pencetus ide adalah Bu Joli. Jadi saya nggak salah ya kalau saya menganggap bahwa CEO dari komunitas pembacaan Alkitab ini adalah Bu Joli. Jadi saya menempatkan diri sebagai kalau ada tingkatannya walaupun kita semua sama di sini adalah Bu Joli adalah sebagai leader di PBA, komunitas PBA. Nah, apa yang saya ingin bagikan? Yang pertama saya kan garis bawahi pakai stabilo merah ya. Bu Joli adalah gembala. Nah, Bu Joli gembala di pembacaan perempuan baca Alkitab ya. Nah, karena Bu Joli statusnya adalah gembala, itu yang saya sering temui dan yang saya temukan juga beberapa waktu terakhir ini, belum lama, ini seperti ini. Banyak sekali yang
misalnya nih ya, karena memang kita ada di komunitas PBA. Katakanlah CEO-nya jangan Bu Joli deh, Bu Joli jadi host malam ini, kasihan dia kena bully terus nanti sama saya. Katakanlah oke saya deh misalnya. Eh, Kesannya kok aneh ya kok jadi saya. Oke, ini perumpamaan ya ibu-ibu ya, jangan jangan serius ya, ini perumpamaan ini. Perumpamaan. Jadi permisalan, contoh-contoh. Saya ini umurnya nih istilahnya masih, katakanlah saya baru lulus kuliah lah. Lulus kuliah tuh berapa sih? Usia 22 ya, 22, 23 tahun. Oke, anggaplah saya usia 25 tahun. Nah, kejadian yang biasanya sering terjadi adalah seperti ini. Misalnya saya adalah dikategorikan sebagai leader. Nah, kemudian banyak sekali anggota-anggota atau istilahnya yang anggota-anggota baru yang baru bergabung di komunitas yang saya pegang sebagai leader ini. Dan apa namanya, pada kenyataannya anggota-anggota yang baru bergabung itu usianya tuh eh, lebih senior daripada saya. Saya nggak enak bilang tua ya kan. Jadi usianya lebih senior daripada saya. Nah, biasanya batu sandungan ini muncul di usia. Karena merasa usia tuh lebih, misalnya siapa nih yang ibu yang di sini yang suka guyon siapa nih? Bu Lampita, Bu Lampita. Kan kalau Bu Lampita suka guyon ini enak ini. Jadi nggak ada salah paham ya Bu Lampita. Misalnya Bu Lampita masuk ya kan, sedangkan usia saya 25 tahun nih. Bu Lampita jelas jauh lebih senior dari saya gitu. Terus Bu Lampita tuh punya ide gitu kan, dia sampaikan kepada saya, kemudian menurut saya ide itu nggak kurang masuk gitu kan. Akhirnya saya bilang nanti ya Bu, ini nggak saya pakai dulu idenya. And then what happened? Bu Lampita marah sama saya gitu kan. Lah saya ini tuh lebih senior loh dari kamu. Nah, seperti itu. Jadi apa yang mau saya tekankan pada malam hari ini adalah pada saat Tuhan itu memberi suatu tanggung jawab. Ya, jadi di sini Bu Joli itu nggak ada yang nunjuk Bu Joli sebagai gembala, nggak ada. Yang nunjuk ya Tuhan sendiri. Pada saat Tuhan itu memberikan suatu ide, kamu buat ini, kamu lakukan ini, lakukan dengan setia, itu Tuhan secara nggak langsung sudah menunjuk Bu Joli sebagai gembala. Nah, apakah yang harus kita perbuat? Ya kita taat kepada gembala kita. Walaupun nggak terus semena-mena, kalau Bu Joli nyuruhnya yang agak ekstrim dan nggak masuk akal ya jangan diturutin. Itu berarti kan gembala yang leader yang nggak bener itu kan dalam kategori seperti itu. Tapi yang mau saya tekankan adalah di sini yaitu ketaatan. Pada saat Bu Joli itu istilahnya kayak kalau orang Jawa bilang apa ya, jungkir jempalik itu apa? Jungkir balik ya. Pada saat tuh Bu Joli jungkir balik ya, istilahnya misalnya nih Bu Wulan nih lagi ngambek nih, terus Bu Joli WA Bu Wulan, Bu Wulan, apakah ada kata-kata saya yang salah? Maafkan saya ya Bu Wulan, saya nggak mau Bu Wulan ada kepahitan. Kemudian doa bersama, dibereskan lah intinya ya kan. Kemudian Bu Erna nih, Bu Erna nih, misalnya apa namanya, kok susah banget sih diajak gabung, padahal Bu Erna tadinya tuh bersedia nih untuk misalnya pimpin doa syafaat gitu kan. Bu Joli coba cari Bu Erna di mana nih, gimana caranya menghubungi Bu Erna. Nah, itu yang disebut dengan mencari domba-dombanya gitu loh. Kita semua tuh juga domba-domba Tuhan. Kalau Bu Joli adalah gembala ya, Bu Joli kewajibannya Bu Joli adalah merangkul kita semua ini gitu loh. Tapi jangan ragukan apa yang sudah dipercayakan Tuhan kepada Ibu Joli. Demikian juga apa yang sudah dipercayakan kepada leader-leader di gereja di mana kita berjemaat di situ. Jadi jangan karena orang itu tuh mungkin dia lebih muda, dia sok tahu dia gitu. Enggak gitu loh. Kadang begini, saya dulu pernah punya pendeta yang apa namanya, dia sangat diurapi kalau di mimbar ya. Tapi begitu dia turun mimbar, waduh ya Tuhanku, kalau orang orang saudara kita bilang astagfirullah ya kan. Itu luar biasa nggak benernya gitu loh. Sama kayak kalau kita melihat Saul. Saul itu adalah raja yang diurapi sama Tuhan ya kan. Sampai Daud loh punya kesempatan mau bunuh Saul dia nggak berani karena dia diurapi sama Tuhan. Nah, waktu itu kita cuma berdoa untuk apa hamba Tuhan kita ini ya kan, dan dari kayaknya tuh kalau dari segi manapun itu kayak nggak bisa tertolong lagi.
Nah, akhirnya memang sebenarnya memang karena sudah tidak bisa di istilahnya kayak dirangkul dari kiri kanan atas bawah nih hamba Tuhan itu kan. Akhirnya memang semuanya berubah ketika beliau dipanggil Tuhan. Jadi siapapun yang mengemban tugas sebagai gembala, di sini saya Tuhan itu nggak ngirim malaikat ya. Tuhan nggak ngirim malaikat untuk mencari domba-domba dan menjaganya. Enggak. Tuhan sendiri bilang di ayat 14, aku sendiri yang mencari domba-dombaku dan menjaganya. Ya kan? Jadi apa namanya Tuhan tuh nggak nyuruh siapapun gitu loh. Hanya memang kita tuh kalau istilahnya gini, kalau di gereja kan semakin besar gereja kan jemaatnya semakin banyak ya, nggak mungkin toh gembalanya langsung gembala sidang merangkul semua orang kan enggak. Makanya lahirlah yang namanya leader-leader, lahirlah para ketua komsel, lahirlah untuk pemimpin kelompok sel PKS-PKS, KKS-KKS, itu tujuannya untuk merangkul. Jadi para ibu-ibu di sini saya yakin kok banyak sekali yang lebih senior daripada gembala kita Ibu Joli yang sangat manis jelita ini ya kan. Tapi apa namanya? Disinilah peran kita untuk melengkapi. Ibu Joli berperan sebagai gembala. Kita ini adalah ya itu tadi bala tentaranya Bu Joli kita itu. Jadi kita tuh harus siap perang ya kan. Begitu Bu Joli bilang siap, kita siap. Bu Joli bilang ready, kita ready gitu kan. Supaya apa? Supaya satu kesatuan dimanapun ya. Kalau kita belajar, saya nggak hanya mengacu kepada PBA ini enggak. Tapi dimanapun kita berada di gereja, di pelayanan lokal kita, pada saat kita memahami satu hal ini, tunduk taat kepada siapapun leader yang sudah dipercayakan Tuhan untuk memimpin. Nah, pada saat kita apa namanya taat dalam hal seperti itu tuh luar biasa. Suatu komunitas tuh baik itu komsel, baik itu gereja tuh akan bertumbuh dan yang jelas berbuah. Jadi walaupun kayak Bu Dede misalnya, Bu Joli ini udah mengakui banget kalau Bu Dede ini wah, ilmunya udah nggak main-main ya. Saya aja angkat topi loh kalau ada Bu Dede, Bu Ellen gitu kan. Udah kalau Bu Dede, Bu Ellen, Bu Neti bersatu trio ini sudah saya langsung haleluya. Karena memang apa yang mereka ketahui, pengetahuan yang mereka punya itu luar biasa buat kita. Tapi yang saya salut dari mereka juga, mereka menghormati leader. Mau seberapapun mudanya umur di bawah mereka, mereka menghormati leader. Jadi di situ yang mau saya bagikan dari kejadian kemarin, karena ada yang mulai apa namanya dari komunitas yang lain itu mereka wah dia muda nih nggak bisa kayak begini saya yang lebih tahu iya tapi walaupun mereka lebih tahu Tuhan yang lebih tahu karena apa Tuhan nggak ngelihat kepintaran kita Tuhan ngelihat hati kita tuh seperti apa nah jadi ibu-ibu yang luar biasa pada malam hari ini, ingatlah selalu Tuhan selalu mencari domba-domba dan menjaga. Jadi apapun bentuk posisi kita, dimanapun, mau di gereja, mau di pelayanan, ataupun di masyarakat, kita tuh selalu bawa dampak yang positif karena kita tuh anak-anak Tuhan dan domba-dombanya Tuhan. Itu aja Bu Jali, maaf kepanjangan. Terima kasih Bu Kristi. Oh, namaku disebut-sebut. Aku jadi nyimak loh tadi. Baik, terima kasih Bu Kristi ya. Tunduk taat pada leader yang memimpin dimanapun kita berada. Terima kasih juga tadi untuk pencerahan-pencerahannya ya. Sangat terberkati. Baik, silakan ibu-ibu yang lain. Monggo, domba-domba. Monggo silakan Bu Erna, Bu Lampita, Bu Yersi, Wulan, Bu Gabriel. Bu Eli, Bu DP, Ayu, Bu Naceh, Bu Kelly, Bu Eka, Bu Nur, Bu Marina, Neng Ike, monggo. Bu Erna, mau berbagi? Bu Erna ini selain domba ada dogi loh di situ. Iya, ini dia. Bu Gabriel, Iya Bunda. ya silakan. Ini yang sebenarnya dari 34 sampai 36 ini kan udah terkait semuanya untuk kehidupan kita yang semuanya ya, kehidupan masing-masing pribadi. Dan yang saya ambil ini dari Yeskel 36 ya, ayat 26 sampai 29. Kenapa saya ambil dari sini, Bunda? Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batimu dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang ketaatan, yang taat.
Rohku akan kuberikan dan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturan yang peraturanku dan melakukannya. Nah, sampai ini ya, dan kamu akan diam di dalam negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu, dan kamu akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu. Aku akan melepaskan kamu dari segala dosa, kenajisan, dan aku akan menumbuhkan gandum serta memperbanyakkan, dan aku tidak lagi mendatangkan kelaparan atasmu. Nah, ini dari 26 ini dia memberikan hati yang baru dan roh yang baru bagi kita yang selalu mengandalkan Tuhan, yang selalu percaya kepada Tuhan. Jadi suaraku ada kan Bunda? Ada, clear, clear. Jadi dari inilah Bunda ya akan kuberikan ke hati yang baru dan roh yang baru. Ya, sebelumnya kan sebelum aku sakit kan Bunda, Iya. makanya aku ambil juga dari ini. Hikmahnya juga ada di sini. Makanya saya merasa saya tidak apa ya tetap berpegang pada peraturan. Saya tidak berpegang kepada peraturan yang Tuhan berikan. Padahal saya sadar bahwa yang saya lakukan itu salah. Saya sadar bahwasanya yang saya perbuat itu memang salah. Jadi saya sudah sadar bahwasanya yang saya lakukan itu salah. Saya tahu bahwa itu dosa, tapi saya lakukan. Kenapa? Karena secara kemanusiaan tadi, kedagingan tadi, tidak meyakinkan diri sendiri bahwasanya Tuhan itu segalanya, bahwasanya Tuhan itu ada, dampaknya sama kita ada. Kan semua dari Yehezkiel itu bangsa Israel, karena keyakinan kepercayaan bangsa Israel itu, makanya Tuhan selalu ada murkanya bagi bangsa Israel. Jadi itu bangsa Israel yaitu kita, bukanlah bangsa Israel hanya, berarti kita ini juga adalah bangsa Israel yang selalu terkadang bahwasanya kita udah tahu bahwasanya itu udah Tuhan bilang bahwasanya percayalah kepadaku, apapun yang kekuranganmu turut, apapun masalahmu, apapun pergumulanmu, ketika kamu percaya dan yakin kepada Tuhan Allahmu, pasti Tuhan itu memberikan yang terbaik bagi kamu dan menjawab setiap doa-doamu. Kenapa Bunda beberapa ini ya, maaf ya ibu-ibu semuanya. Ya, nggak apa-apa. Silakan bersaksi. Iya, soalnya gini Bu. Jadi makanya saya benar-benar tadi siang kan Ibu kirim. Jadi saya baca. Dan selesai saya baca semuanya dari 34 sampai 36 tadi saya baca. Jadi saya pahami, oh iya Tuhan. Nah, makanya aku menyadari bahwasanya tuh yang saya lakukan itu dosa. Kan dari 29 aku akan melepaskan kamu dari segala dosa kenajisan, dan aku akan menumbuhkan gandum serta memperbanyak, dan aku tidak lagi mendatangkan kelaparan. Kenapa Bunda? Eh, Selama ini kan saya pakai ini suntik KB. Jadi kan karena jarang suami itu kan nggak jauh. Jadi saya udah setahun saya nggak make. Nah, di saat itu saya nggak menyadari bahwasanya saya itu telat datang bulan. Jadi akhirnya beberapa bulan ini saya nggak menyadari. Jadi suatu hari saya ke rumah sakit. Saya ke rumah sakit, diperiksa dokter, eh, kok apa namanya? Aku sering pusing dan begini-begini. Aku ceritakan sama dokternya. Jadi dokternya periksa-periksa, katanya Bu udah ada, Ibu udah berisi katanya kayak gitu. Nah sebelumnya saya memang nggak ingin lagi Bun, karena kita kan apa namanya anak-anak udah besar juga, dan kayaknya anak kan udah 4 kan, jadi seperti itu. Nah yang saya lakukan ini tadi bahwasanya itu dosa kan Bunda. Jadi kan Tuhan itu kalau seandainya kita menggugurkan apa tuh anak dalam kandungan itu suatu dosa. Saya sadar, saya tahu bahwasanya itu dosa, tapi saya lakukan. Saya minum obat-obatan atau kemana-kemana. Rupanya enggak jadi juga, enggak ini, enggak bisa juga tergugur dia. Nah suatu hari, makanya sebelum terjadi penyakit itu, pas saya sakit saya kasih tahu ibu, eh,
apa ya, saya merasa kayak mana ya, saya melakukan yang penting di saat itu dokter itu aku minta juga sama dokternya, Pak gimana Pak, bisa nggak sih dikeluarkan ataupun diinikan ataupun ada obat yang bisa untuk ini. Jadi katanya nggak boleh Bu, saya nanti yang berdosa, katanya gitu. Padahal kalau kita melakukan hal-hal seperti itu dosa karena itu udah nyawa. Itu kan udah udah apanya udah jadi hidup kita, udah nyawa kita lah. Jadi nyawa manusia kita membunuh gitu. Nah, jadi saya sadari pas saya kena sakit karena mungkin saya menyadari mungkin karena apa ya obat-obatan yang telah kupakai atau kayak mana. Nah, di saat itu saya pas kita doa saya memang menangis. Tuhan ampunilah aku. Mungkin terjadi seperti ini sampai satu hari satu malam saya nggak bisa tidur, moncret terus, muntah-muntah terus, terus demam, nggak bisa makan. Yang penting aku nggak bisa ngapa-ngapain. Pas itu saya kayak mana? Pas kita baca Alkitab itu saya dengar aja, cuman saya nggak gimana ya, nggak ada kekuatan gitu. Jadi saya makanya saya tutup kamera karena saya baring tidur gitu. Jadi nah intinya gini Bunda, saya menyadari bahwasanya pas kita doa saya berkata Tuhan ampuni aku. Pas Bunda itu ampuni 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 aku memang udah ya, mengalir air mata menangis 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 Tuhan ampunilah segala dosa. Ini dosa yang kulakukan. Ini dosa memang saya udah sadar bahwasanya itu dosa tapi saya lakukan. Nah inilah saya ambil dari firman ini Bunda. Aku akan melepas karena kekhawatiran itu tadi yang mendatangkan bahwasanya karena saya bilang nanti masa depan anak-anak nggak bisa dan ini nggak bisa dan ini nggak bisa. Padahal ini Tuhan katakan bahwasanya di ayat 29 ini aku akan melepaskan kamu dari segala dosa kenajisan dan aku akan menumbuhkan gandum serta memperbanyak dan aku tidak lagi mendatangkan kelaparan. Bahwasanya itu dia itu sudah mencukupkan, dia itu sudah memberikan yang terbaik. Bahwasanya tidak kita khawatir lagi, kita tidak cemas lagi. Bahwasanya ke depannya itu Tuhan telah sediakan bagi kita. Ya seperti itulah Bunda yang saya ini yang saya bisa saya ambil dari Rema dan yang saya bisa bagikan juga Bunda. Makasih. Baik, terima kasih ya Bu Gabriel ya untuk sharingnya. Ternyata sakitnya kemarin tuh bukan karena itu ya, apa salah makan ya. Iya. Ya, oke, nggak apa-apa. Yang penting Bu Gabriel tuh sadar ya. Tapi kan memang kita gitu. Kita itu manusia tuh sudah tahu dosa tetap aja ngelakuin. Pada akhirnya insyaf juga. Lain kali jangan diulang lagi ya Bu Gabriel ya. Iman, Iya. ingat loh, iman. Di iman, ingat loh, iman. Kita tuh punya iman ya. Ini sendiri, 29 ini sendiri sudah menjanjikan semuanya. Ya, puji Iya. Tuhan deh sudah terberkati dengan ayat 29. Baik, silakan ibu-ibu yang lain. Ada yang mau sharing Rema kah? Bu Lampita, Bu Eka. Oke, Shalom Bu Joli, Ayo. saya ya. Oh, nggih, Oke, silakan yuk. saya menambahkan di buku Gabriel ya. Ini juga mengingatkan saya di Yeskiel 36 ayat 26 sampai 27 itu. Saat kita bertobat lahir baru, Tuhan memberikan roh yang baru, hati yang taat. Tetapi itu tergantung respon kita. Setiap apa yang kita perkatakan, apakah sesuai dengan tingkah laku kita. Dalam firman ini, Tuhan mengemplak saya. Saya berintrospeksi. Di mana beberapa hari saya merasa berdosa. Saya merasa hamba yang belum layak. Saya merasa hamba yang belum bisa berbuat apa-apa untuk Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan belum bisa. Karena di dalam firman ini, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru. Jadi saat bertobat lahir baru, roh Tuhan turun atas kita. Jadi bagaimana kita taat, terutama di keluarga, di antara suami istri, di mana dalam firman Tuhan kita harus tunduk kepada suami. Dan saat itu, di mana beberapa hari tentang buah-buah pengendalian diri, saya juga belajar tentang pengendalian diri. Bukan usaha dari kekuatan kedagingan. Karena kalau pakai kekuatan kedagingan, kita bisa musnah. Dalam arti, kita bisa tergoyahkan oleh si iblis ya. Pikiran kemana-mana ingin keluar dari masalah ini. Ingin melarikan masalah dari ini. Tetapi yang Tuhan mau taat. Duduklah diam di kakiku. Seperti Maria yang mau taat diduduk. Mau taat di bawah kaki Tuhan. Yang mau mendengarkan perkataan Tuhan, firman Tuhan. Saat kita
mempunyai masalah yang besar, apakah kita lari, apakah kita taat, duduk diam, mencari wajah Tuhan, atau mendengar kedagingan kita dalam arti kita mencari, menelpon sana sini, sharing sana sini, tapi solusinya beda-beda. Yaitu solusi yang pertama yang kita pegang, yaitu solusi Tuhan Yesus, yaitu firman Tuhan. Terkadang saya sakit hati ya, tetapi aku kebaskan, aku hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Sakit hati itu tidak turun atas hidupku. Dimana saat ada emosi meledak meluap, saya diperkatakan, percuma kamu doa, percuma kamu baca firman, percuma kamu ikut sana sini, doamu tidak terjawab. Saya merasa tercentak. Kenapa? Apakah doaku sia-sia? Apakah baca firmanku sia-sia? Dupa doaku, peng, dupa harum, dupa yang menyenangkan hati Tuhan sia-sia. Saya introspeksi itu, Tuhan. Kalau Engkau mendengarkan seruan hatiku, kalau Engkau mendengar tangisanku, jawablah, berikan aku damai sejahteramu. Damai sejahteramu turun atas hidupku, supaya aku tidak dalam keintimidasian oleh si setan. Dan itu saat saya memuji, menyembah, baca Alkitab, dan firman ini saya tertemplak sekali, belajarlah taat. Karena ini proses di mana kamu harus taat. Apakah kamu menurut kedaginganmu atau kamu taat untuk mendengarkan firmanku? Duduk diam di kakiku. Belajarlah untuk mendengar suaraku. Itu saya lakukan dan Tuhan bercampur tangan dan damai sejahtera itu turun dan sakit hati itu tidak turun atas hidupku. Jadi saat kita bertobat lahir baru, kita benar-benar taat kepada Tuhan. Apa yang Tuhan mau, apa yang Roh Kudus mau. Jadi saat kita punya masalah, jangan sharing sana sini. Saat kita sakit, jangan. Ya boleh kita minta doa untuk kesehatan, kekuatan untuk roh kita yang membakar itu, roh Tuhan yang melakukan semuanya. Tetapi kalau kita minta doa sana sini, tetapi respon kita, pikiran kita masih melayang-layang dan tidak 100% surrender dengan Tuhan, itu percuma. Doa itu sia-sia. Jadi itu juga pelajaran buat saya. Jadi taat kepada firman Tuhan. Itu Bu Joli, terima kasih. Makasih Bu Ayu ya, luar biasa ya. Memang iman kita itu diuji memang justru ketika kita punya masalah. Bagaimana kita meresponi setiap masalah yang sedang ada di hadapan kita. Makasih Bu Ayu untuk sharingnya tadi ya. Wah, penasaran saya ini masalahnya apa. Tapi benar ya, ketika kita punya masalah, sebaiknya jangan cerita kiri kanan depan belakang karena bisa nyampe nanti ke ujung dunia. Tetapi setiap punya masalah, lakukanlah pemberesan dengan Tuhan. Datang di kaki Tuhan, kita menangis di sana, minta itu dikebas-kebas tadi ya, kayak Bu Rahayu ya. Dan saya percaya ketika kita sudah datang duduk di kaki Tuhan, menangis di sana, meratap di sana, itu semua akan dicabut. Ada sesuatu yang lepas, ada yang hilang dan ringan. Ya, itu karena apa? Karena kita mengundang Roh Kudus. Ketika kita melakukan pemberesan terhadap apapun yang terjadi di dalam hidup kita. Semangat Bu Rahayu, semangat terus ya. Tuhan berkati loh. Baik, silakan ibu-ibu lain, apakah ada? Bu Dede? Saya, Oh, Bu Bu. Eka, ya silakan. Iya. Nanti Bu Dede terakhir, seperti biasa. Silakan Bu Eka. Oke, saya jadi teringat ya Bu, dulu waktu saya hancur-hancuran rumah tangga saya dengan suami gitu ya. Jadi saya kan pernah cerita bahwa saya mau bercerai karena saya sudah tidak tahan dengan kondisi saya, kayaknya berantakan banget gitu. Nah, begitu saya berdoa, memang saya ambil doa sama Tuhan gitu satu hari itu, dan begitu saya mau taat sama Tuhan, eh, yang seperti saya pernah saksikan, lakukan firmanku, kata Tuhan gitu. Apa yang harus aku lakukan Tuhan? Ini sudah masuk ke pengadilan, saya udah mau cerai sama suami saya. Lakukan firmanku. Dan saya berusaha pada saat itu benar-benar, udah deh Tuhan, saya mau taat sama Engkau gitu. Akhirnya saya mengambil keputusan seperti Bu Rahayu tadi bilang, taat gitu ya pentingnya. Nah, begitu kita taat, nah di sini saya merema dalam firman Tuhan, Yeskiel 36 ayat 33 sampai 34. Nah, beginilah firman Tuhan Allah, pada hari aku mentahirkan kamu dari segala kesalahanmu, aku akan membuat kota-kota didiami lagi, dan reruntuhan-reruntuhan akan dibangun kembali.
tanah yang 34, tanah yang sudah lama tinggal tandus akan dikerjakan kembali supaya jangan lagi tetap tandus di hadapan semua orang yang lintas daripadamu. Jadi saya merasa bahwa sekarang begitu saya mau taat gitu ya. Jadi Tuhan itu mentahirkan saya lagi gitu loh dari segala kesalahan dan membuat hidup saya menjadi teratur lagi, hidup saya menjadi apa ya, ada kerinduan lagi untuk benar-benar ikut Tuhan dan malah punya kerinduan untuk melayaninya. Jadi akhirnya orang-orang bukannya saya membanggakan diri enggak, tapi Tuhannya justru besar banget Tuhan Yesus di sini bahwa dia merubah keadaan saya gitu dari yang dulu berantakan menjadi teratur pada saat saya taat. Nah, disinilah saya merema dalam firman. Itu dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Eka ya. Nah, itu ibu-ibu. Jadi pada hari aku mentahirkan kamu dari segala kesalahanmu, aku akan membuat kota-kota didiami lagi dan reruntuhan-reruntuhan akan dibangun kembali. Ini berlaku untuk kita semua ya Bu Rahayu ya. Termasuk juga tadi Bu Gabriel. Ya, jangan khawatir ya ketika Tuhan sudah mentahirkan kita dari kesalahan kita, Tuhan akan merubah hidup kita kembali ya. Luar biasa baik. Silakan Bu Dede yang terakhir sharing. Oke, sorry tapi saya tutup kamera ya Bu ya. Oke. Ini tadi saya mikir gini, Bu Jolim memilih ayat itu tuh sesuai dengan atau Bu Joli udah baca duluan. Karena kan kalau bisa kita perhatikan di ayat yang, sorry, di Hezkel 34 itu kan Tuhan gembalaku yang baik. Karena di situ ada dua gembala. Satu gembala yang jahat, sorry. Satu gembala yang jahat, satu lagi Tuhan yang adalah gembala yang baik. Saya ngambil atau saya dapat dari ayat yang ke 8, 10, 12. Kemudian ada beberapa ayat juga di yang pasal 34-nya itu di situ dikatakan dimulai dengan kata aku. Aku akan menjadi lawan dari gembala-gembala yang tidak baik. Satu. Aku akan mencari domba yang tercerai-berai. Aku akan menggembalakan yang hilang akan kucari. Dua. Kemudian di situ disebutkan, aku juga akan memilih orang untuk bisa menjadi gembala. Dengan kata lain, pada dasarnya Tuhan itu peduli loh sama kita. Kalau tadi kesaksian dari ibu-ibu yang hebat dan luar biasa ini, itu karena memang Tuhan peduli gitu sama kita. Kalau misalnya dilihat ya pada dasarnya background kita tuh nggak ada yang benar satupun. Termasuk saya juga nggak benar gitu kan. Tapi semuanya itu bukan kita yang mencari, tapi Tuhan yang menemukan kita, Tuhan yang menginginkan kita, Tuhan yang mengasihi kita, sehingga kita diambil dari gembala-gembala yang tidak baik dan digembalakan oleh gembala yang baik, yaitu Tuhan sendiri. Bahkan di pasal yang 36 tadi saya lihat, di situ tadi udah disinggung sama Bu Ayu ya. Saya nggak akan singgung lagi. Jadi di yang ayat 23-nya, aku akan menguduskan namaku yang besar yang sudah dinajiskan oleh eh, kita semua di tengah banyak bangsa. Jadi saya hanya ngebayangin begini ya, pas tadi pagi divosi sama anak-anak juga, baju yang kotor dan baju yang bersih. Sebenarnya kita tuh mungkin secara manusia gak layak disebut sebagai anak Tuhan. Karena kekotoran dan kenajisan kita yang dulu, ya istilahnya mungkin kalau dibilang tuh, ya kita dengan sengaja berbuat dosa bisa iya, dengan tidak sengaja berbuat dosa bisa iya. Jadi dua-duanya kita bisa lakukan. Nah yang seperti itu tuh sebenarnya kita tuh sedang mencoreng Tuhan sendiri karena kita kan buatan Tuhan, karya Tuhan. Nah, Tuhan itu ingin membuat namanya Dia kudus lagi dengan cara menjemput kita dari antara bangsa-bangsa, membawa kita kembali kepada tanah perjanjian Tuhan dan Dia sendiri yang akan. Nah, di sini dikatakan banyak ya di yang pasal 36 ini. eh, aku akan memberikan kepada kita kepada semua kita itu air yang jernih. Kebayang ya, udah lagi kotor dicuci pakai air yang jernih firman Tuhan. Luar biasa, Tuhan membersihkan kita. Sekali lagi, Tuhan yang melakukan semuanya itu. Kemudian mentahirkan kamu. Jadi sudah bersih, ditahirkan. Kalau saya sih sempat memikirkan gini, baju yang putih dicuci, dikelantang pula, jadi kinclong gitu kan, kinclongnya benar-benar kinclong. Kemudian setelah itu, aku juga akan memberikan kepada kamu hati.
Karena kan kita pada dasarnya manusia tuh hatinya licik. Ketika Tuhan memberikan hati yang baru, hati yang liciknya itu bukan disalut, tapi diperbaharui, dibuang hati liciknya, diganti menjadi hati yang murni. Terus memberikan kepada kamu roh yang akan diam di dalam batinmu. Jadi kan kita manusia terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Kalau misalnya hatinya sudah diperbaharui, jiwanya berarti dan diperbaharui. Nah, kemudian rohnya juga diam di dalam jiwa yang sudah diperbaharui. Lengkap sudahlah kita benar-benar kain putih yang sudah dikelantang, yang kinclongnya sekinclong-kinclongnya. Kalaupun misalnya orang lihat juga akan jadi silau matanya. Karena Tuhan sudah memberikan itu semua ke kita. Kemudian di sini disebutkan lagi, aku akan memperbanyak buah pohon-pohonanmu. Nah, saya hanya bilang gini, Tuhan, betapa baiknya Tuhan itu bagi saya gitu. Kalau misalnya dibilang, aku akan memperbanyak buah-buah pohon-pohonan. Kita kan tahu di Galatia bahwa kita itu memang harus berbuah dan buahnya itu tetap. Nah, yang menjadikan buah kita itu tetap bukan usaha kita. Efesus juga mengatakan bukan hasil usahamu, tapi Tuhan yang melakukan semuanya itu, seolah-olah kita mengusahakannya, pada sebenarnya enggak. Disebutkan, aku akan memperbanyak buah pohon-pohonanmu dan hasil ladangmu supaya jangan ada yang menanggung noda kelaparan di tengah bangsa-bangsa. Amazing banget, kita punya Tuhan yang luar biasa. Udah Tuhan mengambil dari si jahat, kemudian Tuhan bersihkan, Tuhan kelantang, diberikan segala sesuatunya, diberikan juga secara berkelimpahan. Nah, karena kita tahu kita punya gembala yang luar biasa, super duper wow. Saya tulis di sini di catatan, wow, keren banget Tuhan saya. Dan dikatakan di sini, dan kamu akan teringat-ingat kepada kelakuanmu yang jahat, yang dulu pernah kita lakukan, dan perbuatan-perbuatanmu yang tidak baik, yang mungkin kita pernah lakukan. Kamu akan merasa mual melihat dirimu sendiri. Kita akan merasa bahwa ketika kita mengingat kejahatan kita yang dulu tuh, kita akan bilang gini, wah mual banget. Kalau dulu kita menikmati semuanya, kalau sekarang kita mengingat saja kita akan merasa mual, gitu kan. Terus jadi dengan kata lain, Tuhan akan bertindak. Karena Tuhan sendiri yang sudah melakukan semuanya itu. Beginilah firman Tuhan. Pada hari aku mentahirkan kamu dari segala kesalahanmu, aku akan membuat kota-kota didiami lagi, yang dulunya reruntuhan-reruntuhan, dibangun kembali. Saya hanya bilang gini, mungkin kalau kita tahu ya, tahun ini adalah tahun di mana ekonomi sulit, kata beberapa orang. Tahun di mana ya inflasi, kalau saya ajarin ke anak-anak, inflasi tinggi. Tahun di mana banyak orang yang terkena dalam dampak ekonomi. Tapi di sini Tuhan mengatakan kepada kita, ketika Tuhan mentahirkan kita, aku sendiri yang akan membuat kota-kota yang tadinya sudah jadi reruntuhan itu dibangun kembali. Tangan Tuhan yang menjadikan itu, kita hanya dijadikan sebagai alat Tuhan dan bersyukur, bersyukur banget Bu Joli sudah mempersatukan kita di PBA ini. Makasih Bu Joli, supaya akhirnya kita diperlengkapi Tuhan dan kita dibawa ke satu tempat di mana di sana tidak akan pernah ada yang namanya MASALAH, masalah. Masalah itu diciptakan sendiri, betul nggak Bu Joli? Siapa yang menciptakan masalah? Ya kita sendiri, karena kita masih hidup dalam daging. Ketika kita hidup dalam daging, maka muncul masalah. Ketika kita percaya bahwa Tuhan sendiri yang sudah melakukan semuanya itu, Tuhan loh yang akan membangun reruntuhan-reruntuhan. Jadi masalahnya bukan masalahnya, masalahnya adalah hatimu. Itu aja sih Bu Joli dari saya. Makasih. Terima kasih Bu Dede, VMP banget ya. Masalahnya bukan masalahnya. Tapi itu bagus loh Iya, kata-kata itu, betul. masalahnya memang bukan Keren, masalahnya. betul. Baik, benar. Terima kasih ya Ibu-ibu ya, luar biasa tadi penjelasan Ibu Dede ya. Kita sangat terberkati sekali. Jadi memang Tuhan yang peduli pada kita, Tuhan yang menemukan kita, Tuhan yang mengasihi kita. Tadi tuh saya baru ingat waktu bilang kamu akan merasa mual melihat dirimu sendiri karena kesalahan. Saya baru ingat tadi sore baru sharing dengan Ibu Kelly ya, ada di sini ya. Saya sharing persis seperti ini. Saya seperti jijik melihat manusia lama saya, tetapi apa? Tuhan luar biasa ya. Ketika saya ditahirkan, Dia membuat saya menjadi baru, benar-benar baru. Bahkan yang manusia lama itu memang betul-betul sudah dikebas-kebas ya bahasanya Bu Nur, atau di bumi hanguskan. Itu luar biasa banget. Baik, kita akan tutup ibu-ibu ya. Terima kasih hari ini sharingnya luar biasa. Saya percaya apa yang kita dengar hari ini bukan hanya sekedar dengar, tetapi harus kita hidupi ya. Kita harus hidupi dan kita dapat, dan yang terjadi di Yeskiel 36 ayat 26 dan 27 itu terjadi dalam di hidup kita.
kita akan diberikan hati yang baru, roh yang baru di dalam batin kita, dan Tuhan akan menjauhkan kita semua dari tubuh kita yang keras dan diberikannya kepada kita hati yang taat. Amin. Baik, bisa Ibu Erna doa tutup? Iya, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk malam hari ini. Terima kasih kami boleh berkumpul semua. Kami boleh sharing dan mendengarkan firman-Mu. Kami boleh membaca firman-Mu. Terima kasih Tuhan, ajar kami untuk memiliki hati yang besar ketika kami ditegur, ketika kami mendapat masalah. Apapun yang kami hadapi, ajar kami mempunyai pikiran yang baik, pikiran yang datangnya dari Kristus. Bahkan hati kami Tuhan untuk siap untuk dibaharui setiap hari Tuhan. Biar pola pikir kami, hati kami, perkataan kami, hidup kami bisa membawa dampak bagi suami, anak-anak kami, bahkan bagi setiap orang yang ada di sekeliling kami. Kami bisa menjadi berkat bagi banyak orang lewat kehidupan kami Tuhan. Tolong kami, mampukan kami Tuhan. Biar apapun yang kami lakukan itu bisa menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekeliling kami Tuhan. Terima kasih untuk malam hari ini. Berkati setiap kami Tuhan. Masalah pergumulan kami, sakit penyakit apapun yang kami hadapi hari ini, ajar kami untuk tetap memiliki hati yang luar biasa di hadapan Tuhan. Karena kami tahu bahwa hati yang gembira, obat yang manjur. Ajar kami untuk memiliki segala hal di dalam Tuhan sehingga apapun yang kami lakukan itu mendatangkan kebaikan bagi kami secara pribadi, bahkan orang-orang kami kasihi. Terima kasih untuk malam hari ini. Tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah anak domba Allah, biar kami tidur dengan nyenyak, kami beristirahat dengan baik bersama dengan keluarga kami, dan apapun yang kami lakukan besok hari biarlah kami terima dengan berkat yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Kami percaya kami orang-orang yang luar biasa, kami orang-orang yang menang di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa bersyukur, haleluya, amin. Amin.